Teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi lagi tentang gagal atau resiko telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Cairin. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Cairin, kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tidak bertanya-tanya tentang resikonya seperti apa, misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Cairin. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas. Nah, di sini teman-teman ya, sudah saya buka untuk aplikasi Cairin. Jadi buat teman-teman yang sering bertanya, yang sering komen, "Bang, aplikasi Cairin gimana bang kalau kita telat bayar? Bang, tolong update untuk aplikasi Cairin." Jadi pertanyaan itu sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber ya. Nah, di sini teman-teman terlambat 755 hari. Ya, artinya aplikasi ini sudah 2 tahun tidak dibayar. Bahkan saya dapat informasi untuk aplikasi Cairin di tahun 2025 ini masih sama dengan tahun kemarin teman-teman. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Ini ada satu cicilan, ada 4 cicilan teman-teman ya. Cicilan yang pertama 2.700 sekian, cicilan yang kedua 1.300 sekian, cicilan yang ketiga 1.200 sekian, cicilan yang keempat 1.100 sekian. Jadi total keseluruhan ini teman-teman 6 juta. Ini sudah plus bunga atau denda. Jadi untuk pinjaman awal, seingat saya itu sekitar 3 juta berapa kayak gitulah. Kalau teman-teman sering nonton video saya, mungkin teman-teman tahu ya untuk tagihan awal berapa. Karena untuk aplikasi yang saya punya ini selalu saya update ya, sampai sekarang selalu saya update. Ya, biar teman-teman gak penasaran, tonton video saya sebelum-sebelumnya pokoknya ya. Oke, ini untuk tagihan 6 juta ini sejauh ini teman-teman untuk aplikasi Cairin, misalkan teman-teman telat bayar, apakah sebar data? Jawabannya tidak ada yang namanya sebar data. Bang, saya sudah dapat WA, bang saya sudah dapat teror, mau diancam sebar data mau disebar kayak gitu kan. Biasanya kalau telat seperti itu cara penagihan pinjol. Apa benar data kalian mau disebar? Jawabannya tidak, itu sekedar neror atau cara penagihan mereka seperti itu memang. Nakut-nakuti kalian agar kalian membayar gitu loh teman-teman. Ya, jadi kayak apapun WA-nya, kayak apapun emailnya, kayak apapun teleponnya, itu hanya nakut-nakuti. Ya, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak, cuman berbagi. Yang tidak mampu bayar atau masih belum ada dana, gak usah takut gitu loh. Itu sekedar nakut-nakuti aja dari pihak penagih itu. Ya, gak bakalan disebar data. Jadi teman-teman gak usah panik, santai aja menghadapi DC-DC pinjol misalkan kalian telat bayar. Jadi apapun WA-nya, apapun dapat email ataupun pesan telepon kayak apapun lah, intinya kalau kalian telat bayar itu hanya nakut-nakuti. Ya, cuman cara penagihan pinjol memang kebanyakan seperti itu. Intinya gertak-gertak kalian. Jadi sejauh ini untuk aplikasi yang saya punya Cairin ini aman teman-teman ya. Aman sentosa. Kemudian untuk DC lapangan, bang, aplikasi Cairin apakah ada DC lapangannya? Nah, itu yang sering ditanyakan juga. Untuk aplikasi Cairin teman-teman, di tahun 2025, di tahun 2024 ataupun tahun 2025 ini nggak ada DC-nya teman-teman. Untuk aplikasi Cairin nggak ada DC-nya ya. DC nggak ada. Bang, saya sudah dapat WA katanya DC mau datang hari ini. Bang, DC Cairin sekarang WA katanya mau datang ke tempat kerja, misalkan mau ke rumah kayak gitu kan. Biasanya teman-teman kalau telat bayar 2 minggu atau 3 minggu biasanya dapat WA kayak gitu. Itu benar apa enggak? Jawabannya enggak ada DC-nya teman-teman. Itu hanya nakut-nakuti kok. Jadi buat teman-teman gak usah takut lah, santai aja gitu loh. Ya, ada juga sebagian dari teman-teman, bang, kalau kita ganti nomor gimana bang? Ya aman-aman saja, ngapain? Pokoknya nggak pusing lah, intinya cuman mental kalian itu aja. Yang dipertaruhkan mental kalian. Kalau kalian kuat mental, itu santai teman-teman. Makanya buat teman-teman yang nggak kuat mental, sering-sering nonton video saya agar kalian tidak panik.
ya. Karena apa? Saya memang nggak pernah panik. Kalau saya diteror DC, bahkan saya teror balik gitu loh. Semakin teman-teman takut, semakin ditakut-takuti. Kalau kalian berani dari pihak penagih, semakin takut. Contohnya seperti saya, kalau saya diteror, saya teror balik. Dia besoknya gak akan WA, gak akan nagih lagi gitu loh. Karena apa? Cara penagihan pinjol itu memang memaksa gitu loh. Apapun dia lakukan gitu loh. Seperti neror, ancam sebar data, itu nakut-nakuti gitu loh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telat bayar di aplikasi Cairin, tenang aja, santai. Apapun WA-nya itu hanya nakut-nakuti. Untuk DC lapangan sejauh ini aman. Misalkan nanti bulan depan ada DC-nya untuk aplikasi Cairin, nanti saya update lagi buat teman-teman. Ada DC-nya atau nggak ada, nanti saya update. Seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.